Jadi aku mulai bisnis baru. Selama 14 bulan terakhir, aku dan mitra bisnisku telah membangun bisnis baru dari nol. Bisnis ini berada di ruang B2B. Jadi kami bekerja secara eksklusif dengan bisnis lain. Dan selama 14 bulan menjalankan bisnis ini, kami belum mengambil sepeser pun untuk gaji. Jadi intinya, yang aku ingin lakukan adalah mendokumentasikan perjalanan baru ini. Memulai bisnis B2B menunjukkan kepada kalian semua naik turunnya. Bagaimana kami memulai, bagaimana kami datang dengan ide bisnis ini. Proses yang kami lalui, mulai dari hanya dengan $2.000, membangunnya menjadi tim yang terdiri dari 15 orang, bekerja dengan ratusan klien, dan ya, itu perjalanan yang sangat menyenangkan. Mudah-mudahan kalian bisa belajar sesuatu dari video ini. Jadi bisnis yang kami mulai ini disebut paid recruiting. Ini adalah agen perekrutan tenaga kerja dari luar negeri. Jadi pada dasarnya, apa yang kami lakukan adalah membantu bisnis lain menemukan talenta luar negeri yang luar biasa. Mirip dengan agen perekrutan tradisional, kecuali kami fokus hanya pada orang-orang di Indonesia dan Amerika Latin. Dan semuanya dimulai ketika aku dan mitra bisnisku, Jeff, mulai membicarakan alat-alat yang kami gunakan di bisnis kami masing-masing. Dan satu hal yang kami sepakati adalah bahwa mempekerjakan orang dari luar negeri sangat membantu kedua bisnis kami. Suatu hari kami sedang duduk di jacuzzi dan kami berpikir, kenapa kita nggak buat bisnis ini juga? Terlalu banyak bisnis yang membayar jumlah uang yang sangat besar untuk pekerja domestik di Amerika Serikat. Padahal banyak pekerjaan yang sebenarnya bisa dialihkan ke luar negeri dengan biaya 80 hingga 90% lebih murah. Kami pikir ini seperti sebuah trik bisnis yang harus dilakukan oleh semua orang. Selain itu, banyak bisnis baru yang memang belum siap untuk mempekerjakan di AS. Mereka bahkan tidak mampu untuk melakukannya. Jadi kami pikir kami bisa membantu bisnis-bisnis baru ini yang mungkin tidak punya anggaran besar untuk menemukan orang luar negeri yang hebat dengan gaji yang sangat wajar. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Dengan begitu, mereka bisa mengembangkan bisnis mereka lebih cepat dan mulai mempekerjakan jauh lebih cepat daripada jika mereka hanya mengandalkan talenta dari Amerika Serikat. Hal yang sangat menakjubkan dari bisnis jasa seperti ini adalah memulai bisnis ini nggak butuh modal besar. Kami bahkan mulai hanya dengan $2.000. Uang $2.000 itu hanya untuk membayar gaji awal sebelum kami punya klien yang membayar. Dan yang lebih keren lagi adalah kami bahkan nggak butuh seluruh $2.000 itu. Pekerjaan pertama kami adalah memperkerjakan seorang manajer proyek, semacam asisten yang membantu kami membangun sistem dan segala hal lainnya. Kemudian aku dan mitra bisnisku, Jeff, yang akan melakukan semua perekrutan. Ya, tengah tahun pertama bisnis ini memang berat. Kami menghabiskan hari-hari kami untuk membangun bisnis kami yang sudah berjalan. Misalnya saluran YouTube ini, dan di malam harinya baru kami mulai mengerjakan bisnis baru ini. Perekrutan awal kami semuanya berasal dari Indonesia. Itu adalah tempat di mana kami paling banyak berhasil menemukan talenta luar negeri untuk bisnis kami yang lain. Dari sana kami memutuskan ingin fokus khusus pada Indonesia, karena kami merasa ini adalah Filipina yang sedang naik daun. Filipina memang punya talenta yang hebat juga, tapi ada budaya di sana yang membuat orang sering pindah dari satu pekerjaan remote ke pekerjaan remote lainnya. Sementara di Indonesia, kami merasa ini adalah Filipina yang sedang berkembang. Gaji di sana memang nggak setinggi di negara lain. Lebih sedikit orang yang sudah bekerja di luar negeri, dan ada banyak sekali talenta di sana. Indonesia punya populasi 180 juta orang, sangat pekerja keras, sangat pintar, dan sekarang terbukti sangat setia dan berdedikasi dalam bekerja. Seperti yang sudah aku bilang, kami menghabiskan waktu siang untuk bekerja di bisnis lain sambil brainstorming, dan di malam harinya kami akan mengerjakan semua operasi. Itu saat kami mulai mencari talenta untuk klien-klien kami, dan semuanya dimulai dengan mulut ke mulut. Beberapa klien kami adalah orang-orang yang ada di jaringan kami. Kami pribadi mengenal banyak pengusaha sukses, dan kami pikir, kenapa nggak bantu teman-teman kami aja kan? Klien pertama kami berjalan dengan sangat baik. Aku rasa salah satu klien pertama kami, dia sudah mempekerjakan sekitar 4 atau 5 orang dari kami. Dan dia bahkan bilang kalau layanan ini mengubah hidupnya. Sebelumnya dia menjalankan bisnis jasa dengan talenta Amerika Serikat. Dan margin keuntungannya nggak terlalu tinggi. Sulit untuk mengelola mereka. Dan talenta yang didapat juga tidak terlalu bagus. Tapi setelah memakai talenta dari kami, dan ini bukan untuk pamer layanan kami. Setelah memakai layanan kami, dia bilang itu benar-benar mengubah bisnisnya. Dia bisa menangani lebih banyak klien. Mendengar itu adalah perasaan yang sangat baik karena itu menguatkan ide bisnis kami. Itu memberitahu kami, hey, ada bisnis-bisnis di luar sana yang benar-benar bisa kami bantu. Jadi sejak saat itu, kami memutuskan untuk all in di bisnis kami. Kami pikir memperkerjakan talenta luar negeri adalah hal besar berikutnya, dan kami bisa dengan percaya diri bilang bahwa setiap klien yang bekerja dengan kami pasti akan mendapatkan talenta baru yang luar biasa. Setelah itu, kami tahu harus membangun tim karena kami nggak
nggak bisa mengurus semua resume ini sendiri. Kami mulai membawa lebih banyak perekrut, mencari perangkat lunak yang tepat. Pada dasarnya, kami mengimpor proses dan sistem yang kami pakai di bisnis lain ke paid. Nanti di video ini aku akan jelaskan tentang tech stack kami dan alat-alat yang kami gunakan. Karena aku benar-benar percaya pada alat-alat ini, aku yakin investasi pada alat yang tepat punya ROI yang sangat besar. Tapi ya, itu akan dibahas sedikit lebih lanjut nanti di video ini. Kami mempekerjakan seorang desainer web untuk membangun iterasi pertama situs web kami. Kami akhirnya membatalkan itu dan membuat desain ulang yang benar-benar baru. Kami bahkan menggunakan layanan desain web dari salah satu klien kami. Dan itulah situs web yang kami gunakan sekarang, yang kami sangat sukai. Kami mempekerjakan seorang desainer grafis, mempekerjakan lebih banyak perekrut, dan momen penting bagi kami adalah mempekerjakan kepala operasi kami. Sesuatu yang sudah dilakukan banyak orang adalah mempekerjakan orang luar negeri untuk posisi-posisi yang lebih dasar. Posisi yang akan membutuhkan mungkin 50.000 hingga 100.000 dolar di Amerika Serikat. Sekarang, kami tahu bahwa kami nggak ingin punya orang yang hanya punya pengalaman entry level. Kami ingin seseorang yang punya pengalaman luar biasa. Misalnya, 5 hingga 10 tahun. Membangun perusahaan kecil hingga bernilai 100 juta dolar. Dan kami berhasil menemukan orang seperti itu menggunakan funnel perekrutan kami sendiri. Dan kami memperkerjakan kepala operasi kami sekitar 6 bulan setelah memulai bisnis ini. Ini adalah perekrutan yang mengubah segalanya bagi kami. Karena sebelumnya, seperti yang sudah aku katakan, kami yang mengurus semua operasi, berbicara dengan klien, mengelola semua perekrut, dan melihat semua resume itu sendiri. Itu sangat manual. Dengan memperkerjakan kepala operasi kami bisa mendelegasikan banyak hal ini, mengelola laporan tim kami, dan memastikan bahwa semua pemenuhan tugas dilakukan dengan benar. Lucunya, kami menggunakan paid untuk menemukan kepala operasi kami untuk paid. Dan itu salah satu keputusan terbaik yang kami buat sebagai perusahaan. Jadi ya, itu adalah kesadaran besar berikutnya, bahwa layanan yang kami tawarkan benar-benar bisa mengubah jalur pertumbuhan perusahaan. Dan kami hanya bisa tumbuh seperti sekarang berkat dia. Setelah itu, kami mulai sistemisasi seluruh proses kami, memperbanyak SOP, memperkerjakan lebih banyak perekrut, dan kami mulai juga memperkerjakan orang di Amerika Latin. Karena banyak klien kami yang ingin mengakses talenta yang lebih dekat dengan zona waktu Amerika Serikat, timbang yang berada di luar negeri. Perbedaan besar di sini adalah untuk talenta nearshore. Zona waktu mereka sangat dekat dengan zona waktu Amerika Serikat. Bahkan di pantai timur Amerika Serikat, zona waktu di sana hampir sama dengan beberapa bagian di Amerika Latin. Sementara untuk talenta offshore, itu lebih ke Asia, yang memiliki perbedaan zona waktu yang lebih besar. Jadi ini cocok untuk banyak peran, tapi untuk beberapa peran lainnya ini tidak cocok karena kami merekrut untuk klien-klien yang membutuhkan berbagai jenis peran. Kami tahu kami harus mencari orang yang lebih dekat dengan zona waktu mereka. Setahun terakhir ini benar-benar menguras tenaga, dan meskipun kami belum membayar diri kami 1 sen pun dari bisnis ini, kami tahu bahwa terus-menerus menginvestasikan uang untuk pertumbuhan kami, untuk tim kami, dan segala hal itu adalah cara kami untuk memulai bisnis ini dengan baik. Oke, sekarang mari kita bahas tentang seluruh proses perekrutan kami dan bagaimana kami bisa menemukan talenta hebat di seluruh dunia. Kami terus-menerus memperbaiki proses kami, tapi kami merasa bahwa apa yang kami lakukan sekarang ini benar-benar luar biasa, dan pada dasarnya semua dimulai dengan mendapatkan banyak perhatian pada deskripsi pekerjaan kami. Jadi ini agak bervariasi tergantung dari negara mana kami merekrut. Tapi kebanyakan kandidat kami berasal dari online seperti LinkedIn, papan pekerjaan lokal, media sosial, atau dari kumpulan talenta kami sendiri. Pada dasarnya kami mendapatkan banyak perhatian pada daftar pekerjaan kami, dan semakin banyak perhatian berarti semakin banyak orang yang mungkin cocok dengan pekerjaan itu. Aku ingin menegaskan bahwa tidak setiap kandidat desainer grafis yang hebat akan cocok untuk setiap perusahaan yang membutuhkan desainer grafis. Sebenarnya ini adalah proses pencocokan yang cukup rumit, tapi peluangnya jauh lebih besar ketika banyak desainer grafis yang melihat daftar pekerjaan itu. Selain itu, ini adalah hal yang banyak orang tidak lakukan. Outreach. Banyak perusahaan hanya mencari orang yang sedang aktif mencari pekerjaan, seperti orang-orang yang merespon iklan pekerjaan di LinkedIn, yang sebagian besar tidak sedang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah bekerja tapi akan terbuka untuk beralih jika ada kesempatan yang tepat? Ini adalah tempat di mana outreach masuk. Perekrut kami melakukan banyak outreach individual di LinkedIn dan platform lain. Kami punya perangkat lunak dan alat yang kami gunakan untuk mengidentifikasi orang-orang dengan resume yang sesuai. Dan kemudian kami akan mengirim email, pesan teks, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, apapun yang bisa menarik perhatian mereka. Sebagian besar talenta yang kami tempatkan berasal dari jenis outreach ini. Dan ini adalah bagian yang sangat penting dari proses perekrutan yang banyak orang lewatkan. Ini juga sangat memakan waktu. Jadi aku rasa itu sebabnya banyak orang enggan melakukannya. Tapi jika kamu mencari A-player saja, kamu harus melakukannya. Setelah itu, setelah tahap pertama, yakni membuat seorang melamar pekerjaan, langkah selanjutnya adalah proses seleksi, yaitu memeriksa semua resume, surat lamaran, dan membuat daftar kandidat terbaik. Jadi misalnya, untuk sebuah lowongan pekerjaan, kami mendapat 500 orang yang melamar. Tentu saja, sebagian besar orang itu adalah B, C, atau D player, yang sangat sedikit memiliki potensi untuk menjadi A player, yang hanya itu yang kami inginkan. Jadi pada dasarnya,
Biasanya tim kami akan memilih semua pelamar terbaik dari 500 orang itu dan mempersempitnya menjadi 50 orang teratas. 10% terbaik itu lebih sulit daripada yang Anda bayangkan karena kamu harus tahu apa yang harus dicari sebelum benar-benar berbicara dengan pelamar. Setelah kami punya daftar pendek, langkah selanjutnya sangat penting. Kami menggunakan perangkat lunak yang memungkinkan kami untuk melakukan wawancara video satu arah. Jadi kandidat terpilih akan menjalani proses wawancara video di mana mereka menjawab katakanlah 4 hingga 8 pertanyaan yang berbeda dan tim kami akan meninjau semua jawaban mereka. Paralel dengan itu ada juga fase penilaian kan? Ini adalah hal yang benar-benar tidak bisa dilewatkan. Memberikan penilaian dan benar-benar meninjaunya. Itu tidak menyenangkan, butuh banyak waktu dan usaha. Tapi kamu perlu memberikan semacam tugas dunia nyata yang harus mereka lakukan supaya kamu bisa melihat apakah mereka bisa melakukan pekerjaan yang kamu butuhkan dengan baik. Misalnya, jika kamu merekrut seorang penulis, kamu akan menginginkan mereka untuk menulis sebuah tulisan sepanjang 3 halaman. Jika kamu mencari video editor, kamu mungkin ingin mereka mengedit sebuah segmen 1 menit berdasarkan rekaman yang kamu punya. Jika kamu mencari pengembang, kamu ingin mereka mengembangkan bagian dari aplikasi atau situs web kamu. Apapun itu, setiap klien akan punya penilaian yang berbeda dan penilaian ini sangat disesuaikan dengan apa yang mereka cari dalam talenta tersebut. Dengan wawancara video dan penilaian ini, kami mendapatkan banyak informasi dan konteks tentang pelamar tersebut. Dari sana, kami bisa mempersempit pilihan lebih jauh. Kami akan melakukan wawancara langsung dengan talenta yang lolos seleksi. Ini saat mereka bicara dengan tim perekrutan kami, mengenal mereka lebih baik, membangun hubungan, dan dari sana kami bisa memilih 2 atau 3 orang terbaik untuk diserahkan kepada klien kami. Klien kami kemudian akan mewawancarai mereka bersama tim kami, dan mereka akan membuat keputusan akhir tentang siapa yang akan dipekerjakan. Jika kamu sampai sini, aku ingin mengucapkan terima kasih karena perekrutan bukanlah bisnis yang paling menarik. Ini nggak terlalu seru, tapi aku rasa sangat penting bagi setiap pemilik bisnis untuk memahami perekrutan. Karena salah satu hal terbesar dan tugas paling penting yang kamu lakukan sebagai CEO atau apapun posisimu adalah mencari orang yang tepat. Jadi memahami seluruh proses perekrutan ini tidak peduli apakah kamu menggunakan pair atau agen lain. Proses ini akan membantu kamu dalam perekrutan internal kamu sendiri. Oke, sekarang mari kita bahas tentang tech stack yang kami gunakan sekarang. Aku akan bilang bahwa kami terus-menerus menguji platform yang berbeda, alat yang berbeda, dan lain-lain. Tapi saat ini, sistem pelacakan pelamar utama kami adalah Workable. Aku akan bilang, kami cukup senang dengan ini. Alat ini bekerja dengan sangat baik untuk kami. Berikutnya, kami menggunakan ClickUp. Ini adalah tempat di mana kami mengelola seluruh proyek. Di sini juga tempat kami menyimpan semua SOP, sistem, dan proses. Ini adalah tempat kami melacak tugas. Jadi seluruh manajemen tugas ada di sini. Ini juga tempat kami melacak klien-klien kami. Kami juga menggunakan Go High Level bersama ClickUp. Ini adalah platform yang sangat kuat yang membantu kami dengan funnel, manajemen tugas, mengirim email, otomasi, dan segala macam hal lainnya. Ini juga tempat kami menyimpan semua lead klien kami. Beberapa alat yang kami gunakan untuk perekrutan termasuk Hireflix. Ini adalah cara kami melakukan wawancara video satu arah. Untuk penilaian, kami biasanya hanya menggunakan Google Drive dan komunikasi email semua melalui Slack untuk tim internal kami dan melalui email untuk klien kami. Jadi kami melakukan banyak iklan di LinkedIn. Kami juga punya alat AI yang sangat khusus yang memungkinkan kami mencari resume dan menemukan kecocokan potensial berdasarkan persyaratan klien kami. Untuk editing video, kami menggunakan Premiere Pro, Final Cut Pro, Opus, Submagic, dan Descript juga. Semua alat ini memungkinkan kami untuk menghasilkan banyak konten. Dan ya, banyak sekali alat yang kami gunakan. Aku tahu aku melewatkan banyak alat lainnya, karena aku nggak bisa ingat semuanya sekarang. Dan ya, aku tahu aku akan ingat beberapa setelah merekam video ini. Tapi aku rasa itu adalah daftar alat yang cukup lengkap yang sudah aku sebutkan. Dan itu membawa kita pada bagaimana kami benar-benar menemukan klien-klien kami. Jadi aku tahu sebelumnya aku menyebutkan kalau kami melakukan banyak word of mouth. Teman-teman, jaringan kami, ini adalah cara kami menemukan klien pertama kami tanpa mengeluarkan biaya pemasaran. Mereka merujuk kami kepada orang-orang yang mereka kenal, dan itulah cara kami menemukan beberapa klien pertama kami. Selain itu, kami melakukan banyak konten. Jadi kami memiliki channel YouTube yang menghasilkan banyak video edukasi tentang perekrutan dan hal-hal seperti itu. Kami juga memiliki channel YouTube yang berfokus pada konten Indonesia yang ditunjukkan untuk kandidat. Ini adalah salah satu cara kami membangun kumpulan kandidat dengan sangat cepat. Kami juga membuat banyak konten pendek. Kami punya host YouTube yang membantu kami dengan konten. Dan ya, kami menghabiskan banyak uang untuk membangun sisi media dari bisnis kami. Kami juga memiliki papan pekerjaan yang sedang kami luncurkan sekarang. Namanya Work From Home Indonesia. Ini akan jadi cara lain bagi kami untuk membangun kumpulan talenta yang hebat. Kami juga sedang bereksperimen dengan berbagai funnel berbeda. Misalnya, kami melakukan banyak konten pendek yang menyertakan call to action, seperti komentari kata ini, dan kami akan kirimkan PDF ini, atau semacamnya. Jadi, kami menghabiskan banyak uang untuk membangun PDF ini dan lead magnets. Dari sana, kami menggunakan alat yang disebut RAS untuk membantu semua
pengaturan. Ini pada dasarnya mengambil semua lead, orang-orang yang menginginkan lead magnets ini, dan mengubahnya menjadi janji temu dengan para penutup penjualan kami. Jadi setiap klien akan melakukan panggilan sebelum benar-benar memutuskan untuk bekerja dengan kami. Dan mendapatkan orang untuk ikut panggilan ini sangat penting. Secara keseluruhan, sangat menyenangkan membangun bisnis ini. Ini benar-benar merupakan bidang yang sangat kompetitif. Ini adalah bisnis B2B pertamaku di mana kami memberikan layanan untuk perusahaan lain. Jadi ini benar-benar keluar dari zona nyaman. Tapi teman-teman, aku sudah banyak belajar selama setahun terakhir. Ini sangat menyenangkan. Inilah yang aku lakukan. Pekerjaan kewirausahaan. Proses membangun. Ini yang membuatku bersemangat. Dan itulah kenapa aku bisa bertahan begitu lama tanpa mendapatkan bayaran sepeser pun. Aku rasa banyak orang mungkin akan berhenti. Mereka mungkin ingin tidak lagi menginvestasikan semua yang ada di bisnis. Tapi bagiku, aku punya bisnis lain. Aku nggak butuh uang. Dan aku lebih bahagia membayar tim kami dengan lebih baik. Menginvestasikan lebih banyak untuk perekrutan. Menginvestasikan lebih banyak ke media dan segala hal lainnya. Aku benar-benar yakin kalau kami terus melakukan ini, itu akan mempercepat pertumbuhan kami dan menjadikan kami salah satu perusahaan staf luar negeri yang paling populer. Aku akan membahas beberapa pelajaran penting yang aku pelajari saat membangun bisnis ini, serta beberapa kegagalan. Jadi salah satu hal besar yang aku pelajari tentang perekrutan adalah bahwa untuk bisnis apapun, tim adalah hal yang paling penting. Tim adalah membuat segalanya terjadi dalam bisnis itu. Dan tanpa tim yang tepat, sangat sulit untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi budaya tim itu penting. Menunjukkan penghargaan pada tim, memiliki budaya tim yang tepat sangatlah penting. Salah satu kegagalan yang kami buat di awal adalah tidak cukup menghargai tim kami. Sejak saat itu, kami mulai mencari cara untuk membangun budaya tim yang lebih baik, seperti membayar makan tim, melakukan laporan dan check-in, dan sebagainya. Ya, jika kamu mengelola tim, sangat penting bahwa setiap orang di tim kamu merasa bahagia dan terpenuhi dalam melakukan apa yang mereka lakukan. Hal besar lainnya adalah akuntabilitas kan. Jadi kami sudah membantu banyak bisnis untuk menemukan talenta luar negeri. Beberapa di antaranya adalah pengusaha baru yang belum benar-benar tahu cara mendelegasikan tugas. Yang sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Aku juga pernah berada di dalam posisi itu sebelumnya. Jadi bagi para pemilik bisnis baru ini, untuk benar-benar menggunakan talenta mereka dengan efektif, dibutuhkan masa onboarding yang panjang, SOP, sistem, banyak pelatihan, dan banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Jadi kami harus mengajarkan mereka. Dan salah satu hal yang aku pelajari adalah, bahkan jika kamu punya talenta yang tepat, tanpa manajemen yang tepat, tanpa kepemimpinan yang tepat, tanpa sistem yang tepat, mereka tidak akan berkembang dengan baik. Seperti pendiri dan CEO dari bisnis ini. Sebagian besar waktuku dihabiskan untuk pengembangan bisnis, bertanya-tanya seperti sistem baru apa lagi yang bisa kami implementasikan, bagaimana kami bisa mendapatkan lebih banyak klien, apa hal pemasaran yang bisa kami uji, bagaimana kami bisa menyempurnakan proses dan sistem kami, anggota tim baru apa yang perlu kami rekrut untuk membangun tim kami. Banyak hal seperti itu, dan itu sebabnya sangat penting untuk memiliki seorang operator yang bisa membantu menjalankan sebagian besar tanggung jawab sehari-hari, agar kamu sebagai pemilik bisa fokus pada gambaran besar. Semua pertumbuhan dan saluran pemasaran yang telah kami habiskan banyak uang untuknya sekarang. Kalau belum terlalu memberikan hasil dalam hal menarik klien, tapi itu karena ini adalah strategi jangka panjang. Misalnya, channel YouTube yang tidak akan langsung mendatangkan klien dalam beberapa bulan. Jadi, kami terus menguji hal-hal baru yang bisa membantu kami menemukan klien-klien yang lebih cepat dan lebih banyak. Dan sebagai seorang pengusaha, aku sudah berkembang banyak. Aku merasa aku jauh lebih bertanggung jawab, lebih matang dalam membangun bisnis ini. Kami memang sudah melewati banyak kesulitan seperti bisnis lainnya. Kami pernah menghadapi klien yang tidak membayar, konflik internal, banyak hal lainnya. Tapi ya, itu memang menyenangkan. Aku akan melakukan ini secara gratis seumur hidupku kalau aku harus melakukannya. Selama bisnis ini terus berkembang, aku tidak perlu membayar diriku sendiri dari sini. Mitra bisnisku juga merasakan hal yang sama. Dan rasanya sangat baik menciptakan banyak pekerjaan baru. Talenta yang kami tempatkan, mereka selalu datang kepada kami dan sangat berterima kasih kepada kami membantu mereka mendapatkan kesempatan kerja di luar negeri. Karena saat bekerja di lokal, sulit untuk menemukan pekerjaan dengan gaji tinggi. Itulah mengapa ini sangat menguntungkan kedua belah pihak. Gaji yang diterima oleh talenta kami sangat tinggi, sangat kompetitif, tidaknya dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Sementara di sisi klien di Amerika Serikat, mereka tetap menghemat banyak uang. Jadi kami memberikan pekerjaan remote yang luar biasa untuk orang-orang di negara lain. Membantu klien B2B dengan mengurangi pengeluaran gaji mereka, membantu mereka dengan margin mereka, dan menempatkan orang-orang yang benar-benar bisa mengembangkan bisnis mereka. Semua ini benar-benar memberikan perasaan yang sangat baik. Dan aku tahu bahwa kadang-kadang perekrutan luar negeri mendapat reputasi buruk. Tapi kamu harus mengerti bahwa tidak setiap pekerjaan yang kami tempatkan itu menggantikan pekerjaan orang di Amerika Serikat. Bahkan banyak klien kami, mereka tidak memecat pekerja AS mereka dan menggantikannya dengan seseorang dari luar negeri. Mereka justru menambah pekerja luar negeri agar bisnis mereka bisa berkembang jauh lebih cepat. Aku sangat optimis tentang apapun yang berhubungan dengan tenaga kerja internasional. Itu sebabnya sebagian besar orang
orang di semua bisnis kami adalah orang luar negeri. Kami tentu saja memiliki beberapa orang lokal, tapi sebagian besar justru orang luar negeri. Ya, itu pada dasarnya yang ingin aku bahas di video ini. Aku tahu aku nggak banyak membahas tentang tawaran kami atau tentang harga dan bagaimana bisnis ini bekerja dan segala hal seperti itu. Kalau kalian tertarik, tentu saja kalian bisa menghubungi kami. Tapi aku nggak ingin membuat video ini tentang menarik lebih banyak klien. Aku ingin membuat video ini untuk mendokumentasikan bisnis ini. Bagaimana kami mengembangkannya, alat-alat yang kami pakai, bagaimana kami berawal dari nol hingga memiliki 15 orang dengan hanya $2.000. Dan ini harus menunjukkan pada kalian bahwa ya, kalian bisa membangun bisnis tanpa menghabiskan uang yang sangat besar untuk biaya awal. Ada ratusan ribu jenis bisnis yang bisa kalian mulai dengan modal yang tidak banyak. Dan ya, layanan seperti Paired adalah contoh bisnis yang tidak memerlukan pendanaan venture atau uang dari investor luar. Semua ini dibangun secara mandiri oleh dua pendiri dengan misi yang jelas, yang belum pernah mengambil sepersen pun untuk gaji. Dan ya, mudah-mudahan kalian bisa belajar sesuatu dari video ini. Kalau kalian merasa mendapatkan manfaat dari video ini, aku sangat menganjurkan kalian untuk membantu dengan memberi video ini like, subscribe untuk lebih banyak konten seperti ini. Karena aku membuat banyak video tentang keuangan pribadi, kewirausahaan, dan investasi. Aku akan terus membangun bisnis ini secara terbuka. Aku akan membuat lebih banyak video tentangnya, berbagi kegagalan, pelajaran yang sudah dipelajari, apa yang berhasil, dan apa yang tidak. Terima kasih banyak atas waktu kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Peace.